Oke, halo, selamat sore Natasha. Apa kabar? Baik, oke, siap. Terima kasih Natasha sudah bergabung pada pertemuan di sore hari ini. Seperti biasa, selama bulan Ramadan kita kembali belajar lagi di hari Kamis, hari Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 5 sore, gitu ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-34. Jadi Natasha masih menyisakan dua kali lagi pertemuan, yaitu pertemuan 35 dan juga pertemuan 36. Nah, nanti di pertemuan ke-33 hari ini, kemudian pertemuan 34, itu kita masih mengerjakan seri hackathon-nya. Kemudian nanti pada pertemuan 36 itu adalah graduation atau kelulusannya. Jadi kita masih menyisakan dua kali lagi pertemuan. Nah, pada pertemuan yang ke-33 ini, Hackstery Hackathon-nya itu nanti kita akan membuat proyek Simple Paint. Nah, di mana proyek Simple Paint ini adalah proyek cat sederhana yang nanti akan kita selesaikan pada pertemuan yang ke-33 ini. Nah, kemudian nanti seperti yang pertemuan pekan sebelumnya, nanti kita akan membuat modulnya terlebih dahulu. Kemudian nanti setelah membuat modul, baru kita membuat proyek utamanya, begitu ya? Atau apa namanya program utamanya. Kita bikin modulnya dulu, baru yang kedua kita bikin proyek utama dari si Simple Paint itu. Oke, Kak Ena lanjutkan dulu. Nah, oke. Sebentar kelewat. Nah, jadi proyek Simple Paint itu bisa seperti yang Natasha lihat di tampilan. Di sini pada frame-nya itu nanti kita bisa membuat sebuah objek atau menjalankan si pen ini biar nanti dia bisa menggambar objek. Kemudian nanti objek yang dia gambar atau garis yang dia gambar itu nanti bisa kita rubah untuk warnanya. Nah, nanti warnanya itu nanti kita bikin paletnya dulu. Kita bikin palet warnanya. Kemudian sama seperti ini Natasha, sama seperti aplikasi Paint, software Paint. Software Paint itu kan dia punya beberapa palet apa namanya? Palet warna. Kemudian nanti palet warnanya itu bisa kita gunakan untuk ngedrawing atau untuk membuat sebuah garis atau untuk membuat sebuah objek. Nah, ini sama seperti software atau aplikasi Paint yang ada di komputer ataupun yang ada di laptop, gitu ya. Nah, di sini kita akan menambahkan beberapa fitur. Yang pertama ini adalah terkait dengan palet warnanya. Nah, nanti kita bisa bikin palet warnanya seperti ini. Nah, kemudian nanti kita juga akan memberikan informasi atau memberikan sebuah label pada palet warna yang sudah kita buat nantinya. Ini palet labelnya itu kita menggunakan apa namanya huruf pertama dari si warnanya tersebut dalam bahasa Inggris. Di sini kita nanti akan membuat 7 buah palet warna. Kemudian nanti masing-masing palet warnanya itu dia akan kita beri label sesuai dengan warnanya. Gitu ya. Oke, nah kemudian di sini juga kita bisa memilih nih. Ini ada dua warna ini apa? Dua warna dasar. Ada warna hitam dan juga warna putih. Kemudian nanti di sisi sebelah kanan kita juga bisa memilih lebar dari pena yang akan kita buat. Nah, ini sama seperti kita juga menggunakan pen. Pen itu kan bisa ada pilihan palet warnanya, ada pilihan warnanya warna dasar. Kemudian kita juga bisa memilih lebar dari pena yang akan kita gunakan ketika kita mau menggambar pada proyek Simple Pen ini. Gitu ya. Kurang lebih tampilannya nanti akan seperti ini. Oke, nah kemudian di sini ada beberapa hal yang harus perlu diperhatikan. Yang pertama, kita harus memasukkan atau harus menentukan jumlah minimum dari instruksi teks. Nah, nanti instruksi teks ini akan kita gunakan untuk membuat beberapa palet warna, kemudian untuk membuat pilihan dari lebar pena yang akan kita gunakan. Kemudian visibilitas dan juga aksesibilitas antar muka. Antar muka itu adalah interface atau tampilan depan.
Nah, nanti antarmuka juga kan akan menentukan seberapa tertarik atau seberapa menarik proyek Simple Plan yang nanti akan Natasha buat. Nah, antarmuka itu nanti bisa kita tentukan dari posisi atau letak palet yang tadi sudah kita buat, kemudian susunan dari warnanya, kemudian dari pilihan warna yang kita tampilkan pada pada tampilan interface atau pada tampilan antar mukanya, gitu ya. Nah, kemudian nanti juga ada beberapa pemisahan kode atau rendering, di mana nanti kodenya itu akan kita buat secara terpisah antara modul dan juga antara program utamanya. Oke. Nah, ini ada beberapa step atau ada beberapa roadmap atau mind map yang akan kita kerjakan. Nah, untuk membuat proyek Simple Pen, kita breakdown menjadi beberapa aktivitas. Yang pertama, kita menggambar objek. Nanti kita menggunakan modul, kemudian bekerja dengan warna untuk menentukan pilihan-pilihan warna yang akan kita masukkan pada palet warna. Dan yang terakhir, antar muka atau interface atau tampilan depan pada proyek Simple Pen yang akan nanti kita buat. Nah, yang pertama ini adalah terkait dengan proyek antarmuka. Nah, antarmuka nanti kita menampilkan 3 buah elemen. Yang pertama elemen palet warna, yang kedua adalah elemen untuk memilih ketebalan garis, dan juga yang ketiga elemen untuk memilih latar belakang garisnya. Tadi ada N sama D, itu untuk memilih latar belakang garis. Jadi antar muka itu adalah tampilan awal atau tampilan depan, di mana tampilan depannya itu kita membuat 3 buah elemen. Ada elemen pemilihan palet warna, kemudian elemen memilih ketebalan garis, dan juga elemen untuk memilih latar belakang dari garisnya. Oke, nah kemudian pada pertemuan hari ini kita akan melakukan proyek alur kerjanya, kayak roadmap yang tadi. Nah, kemudian kita akan membuat antarmukanya. Tadi antarmukanya ada 3 elemen yang harus kita masukkan. Kemudian nanti kalau sudah selesai akan kita publikasikan atau akan kita publish di laboratorium dan juga di Hall of Fame biar nanti teman-teman di kelas lainnya juga bisa mengakses proyek yang sudah Natasha kerjakan. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan tidak? Sampai sini ada yang tanyakan dulu enggak? Tidak ada ya? Oke, sip. Kalau tidak ada. Nah, sebelum kita lanjutkan ke proyek intinya, kita mau sedikit nge-refresh dulu atau nge-recall dulu apa namanya beberapa instruksi perintah atau beberapa program yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kenapa? Karena nanti kita akan menggunakan kembali perintah ataupun sintaks dalam membuat proyeknya. Nah, yang pertama ini adalah program event, di mana event ini adalah sebuah informasi yang kita masukkan, yang disiapkan juga, kemudian nanti akan dieksekusi sesuai dengan perintah yang kita masukkan. Di sini ada lingkungan eksternal, contohnya itu adalah ketika kita memberikan trigger event, ketika kita mengklik tombol pada keyboard, atau ketika kita mengklik mouse. Nah, itu adalah trigger atau event yang kita masukkan secara eksternal. Oke. Nah, kemudian selanjutnya itu bagaimana kita memprogramnya. Oke, kemudian ini adalah program event ketika kita mengklik pada kura-kura. Oke. Nah, di sini ini contoh yang pertama nih. Kalau nanti Natasha perintahnya itu adalah mengklik, maka di sini kita harus tambahkan program turtle.onClickCatch. Nah, nanti program catch ini ada programnya lagi nih, atau akan kita develop functionnya dulu. Oke, di mana def catch x, y. Nah, berarti si catch-nya ini isinya itu adalah koordinat. Ingat ya, nanti kalau Natasha ada perintah nih di buku petunjuknya bahwa eventnya itu menggunakan klik,
maka kita nanti harus memasukkan program t.onClick, kemudian catch-nya ini adalah nama fungsi dari penanganannya. Oke, ini adalah program onClick atau mengklik pada turtle-nya. Nah, kemudian di sini ada program untuk menyeret turtle atau untuk menggeser dari si turtle-nya. Nah, di mana untuk si develop function-nya itu adalah draw. Adalah drawing, di mana nanti kita akan menyeret si turtle-nya ini pada koordinat X dan juga pada koordinat Y. Nah, kemudian nanti function draw-nya ini kita masukkan pada event turtle.onDrag. Nah, kalau tadi onClick, kalau ini adalah onDrag. Kalau tadi onClick itu adalah untuk mengklik, kalau onDrag adalah untuk menyeretnya. Contoh, ini ada kode sederhana. Di sini kita tambahkan program develop function draw xy t atau turtle.goTo. Nah, berarti ini adalah kita bisa memindahkan si turtle-nya itu pada koordinat x dan juga koordinat y. Kemudian selanjutnya, di sini kita tambahkan program untuk menyeretnya. Kalau programnya GoTo adalah untuk menuju ke koordinatnya, kalau onDrag adalah untuk menyeretnya. Oke, kemudian kalau kita mengklik pada layarnya. Nah, kalau pada layarnya, di sini kita kasih program SCR atau screen. Kalau yang tadi kan dua-duanya T. Kalau yang ini adalah SCR. Kemudian dot on screen click. Nah, di sini nanti kita bisa memindahkan turtle-nya ini sebagai nanti kita bisa membuat screen-nya ini atau layarnya itu sebagai tempat di mana kura-kuranya itu bisa bergerak. Nah, ini di sisi sebelah kanan ada contoh dari pemrograman untuk menggunakan screen on click. Kita develop dulu move-nya, kemudian ada pen up, kemudian go to, dan juga pen down. Ingat ya, kalau kita menggunakan screen on click, kita harus memasukkan juga program pen up dan juga pen down. Selanjutnya, di sini kita beri variabel SCR, di mana SCR ini adalah get screen. Nah, kemudian nanti kita panggil lagi scr.onScreenClick, kemudian kita panggil program yang ada di atasnya, yaitu program move. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang ditanyakan dulu nggak, Natasha? Ada ya? Oke. Kemudian menekan tombol keyboard. Nah, kalau tadi adalah menekan screen, kalau sekarang adalah menekan keyboard. Nah, di sini kita develop function dulu, set red. Oke. Nah, kemudian di sini untuk eventnya adalah screen.onKey. Kemudian kita atur warnanya. Kemudian kita pilih key atau tombol yang akan kita gunakan. Jadi misalnya kalau kita mengklik tombol, contoh di sini nih, develop set red, di mana warna yang kita gunakan itu adalah red. Jadi kalau kita mengklik tombol R, maka nanti dia akan berubah menjadi warna merah. Gitu ya. Itu untuk yang menekan tombol keyboardnya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan enggak? Ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada. Oke, ini kalau tidak ada yang mau ditanyakan, nah ini adalah beberapa contoh desain. Yang desain yang pertama, ini adalah kita bikin palet warna dengan bentuk kotak atau persegi. Kemudian yang kedua ini kalau kita bikin pakai bentuk lingkaran. Ingat nanti si paletnya itu palet warna harus berikan label warna atau label dari huruf pertama warnanya.
Nah, kemudian bisa juga nanti kita bikin secara vertikal ataupun secara horizontal. Nah, kalau vertikal nanti dia apa namanya tersusun ke arah kiri ataupun kanan. Kemudian kalau horizontal dia dari atas ke bawah. Nah, kemudian kita juga nanti akan membuat palet untuk ketebalan dari penanya. Nah, untuk ketebalan palet penanya itu, kita pilihannya ada 5, dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Kemudian untuk bentuknya, untuk bentuk dari si pilihan ketebalan penanya itu, kita bisa bikin menjadi 2. Ada yang pipih, ada yang lingkaran, dari yang kecil sampai dengan yang membesar. Nah, itu adalah contoh-contoh dari tampilan palet, bentuk, ataupun susunan yang bisa kita gunakan. Oke. Nah, kemudian di sini ada beberapa hal untuk merender. Nah, yang pertama ini objek yang akan dirender. Ini kita pakai fungsi turtle. Kemudian kalau objek barunya untuk dirender antar muka, itu kita tambahkan underscore i atau underscore interface. Nah, nanti kedua program ini akan kita include-kan atau akan kita masukkan pada proyek yang akan kita buat. Oke, nah selanjutnya di sini ada program, contoh program untuk merender komponen dari elemen antar mukanya. Nah, ini contoh yang pertama, ini adalah untuk merender garis dengan ketebalan tertentu. Nah, kita masukkan draw line, kemudian kita masukkan width atau ketebalan. Nah, di sini kita render untuk interface-nya. Makanya kita pakai program turtle underscore i. Ada pen down, pasti ada pen up, kemudian kita ketebalannya, kemudian pilih warnanya, kemudian kita atur heading-nya, kemudian kita tambahkan program forward. Nah, selanjutnya, di sini untuk merender garis pada koordinat yang kita tentukan. Kalau kita sudah menentukan programnya atau menentukan titik koordinatnya, nah kita pilih program seperti ini. Turtle interface go to 200 150. Nah, ini 200 sama 150 itu adalah koordinatnya. Draw line 5, go to lagi 200 110, draw line-nya 10. Oke, nah nanti ini program ini akan kita gunakan. Kemudian untuk merender karakter. Kalau tadi untuk merender garis, kalau ini adalah untuk merender karakter atau simbol. Nah, ini juga sama ya. Tadi programnya kurang lebih sama. Kita tambahkan dulu program draw. Kemudian kita draw simbol. Ada heading, ada pen down, sama pen up. Kita pilih warnanya. Kemudian, nah ini nih, ini adalah program untuk membuat labelnya. Tadi kan ada palet warna, di bawahnya ada label-labelnya. Nah, itu bisa kita gunakan, yaitu ada pemilihan font, ukuran, dan juga normal, sorry. Arial itu adalah fontnya, 12 itu adalah ukurannya. Oke, nah ini untuk merender karakter. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan lagi? Aman ya? Oke deh, sip. Silakan Natasha boleh di-share screen. Nanti sambil kita lihat petunjuknya, nanti akan sambil Kak Ena coba bantu tahapan-tahapan untuk mengerjakan proyeknya. Sebentar. Oke, sekarang Natasha berarti bikin modulnya. Lihat dulu petunjuknya coba. Simpan modul dengan nama interface pane, hubungkan ke program utama. Menerapkan rendering,
kemudian simpan kodenya. Oke, berarti Natasha diminta untuk membuat modul dengan nama interface pane. Oke, bikin dulu modulnya. Interface pane. Oke, Natasha kita import dulu. Import dulu. No, 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 no. From. Kalau mau import pakai from. From turtle import bintang. Oke. Nah, sekarang Natasha bikin komen dulu pakai sub atau pakai tanda tagar. Pakai tanda pagar. Nah, di sini Kak Yana mau bagi menjadi beberapa bagian untuk proses pengerjaannya. Nah, untuk komen yang pertama, Natasha kasih petunjuk fungsi untuk menggambar persegi. Menggambar persegi dengan warna tertentu. Ini sebagai alat bantu ya. Kemudian untuk komen yang kedua, di sini Natasha fungsi untuk menggambar label dengan warna tertentu. Oke. Kemudian komen yang ketiga, elemen untuk latar belakang. Kemudian elemen ketebalan pena. Oke, yang selanjutnya elemen ketebalan pena juga. Elemen ketebalan pena pada koordinat. Oke, itu adalah 5 komen atau 5 petunjuk yang nanti Natasha bisa kerjakan per bagian. Ini untuk membuat gambar persegi dulu, Natasha. Jangan lupa draw-nya ya. Develop function, draw. Draw, kemudian underscore, apa bentuknya. Nah, nah itu pakai color di tengah dalamnya. Nah, oke. Ini pakai TI ya. TI, tapi nggak usah pakai underscore, nggak apa-apa. Nah, ini ada sebentar. No, 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 no. Kan turtle-nya udah kita import. Turtle-nya udah kita import. Isinya itu adalah ada pen down, ada pemilihan warna. Di Natasha ini Kak Ena jelasinnya per inilah per line ya. Untuk line yang nomor 5 nanti ada pen down, kemudian ada pemilihan warna atau color, kemudian ada pengisian dari si eh, persegi tersebut. Nah, tiga dulu. Ada pen down, kemudian milih warna. No, milih warna apa coba? Kan colornya udah di atas. ti.color. Nah, masukkan deh warnanya mau pakai warna apa. Awas. Ready itu dia string. Oke, koma color. Nah, oke. Kemudian program untuk mengisi atau fill. Ads, biginnya belum? Oke. Nah, kemudian kita tambahkan program perulangan pada range. Kalau kotak itu dia punya berapa sisi? For i in range. Nah, sip. Kemudian bikin forward sama left-nya. ti.forward isinya berapa? 40. Nah, kemudian left-nya isinya 90. Nah, oke. Kalau ada TI begin fill berarti ada. Kalau ada begin berarti ada. No, dia sejajar sama for-nya. Nah, kalau ada begin berarti ada.
Oke. Kalau ada pendan berarti ada. Oke, sip. Sekarang petunjuk yang kedua. Ini kita membuat label. Tadi labelnya itu pakai simbol. Oke. Oh, sorry Natasha. Yang di line 15 itu bukan color, tapi label. Kan Natasha beri kasihnya label. Label, koma, inden. Nah, Indentity nanti bisa kita tentukan untuk menetapkan koordinat baru untuk huruf atau label yang kita buat. Warna, oke. Langsung kasih warna, nggak usah pakai keluaran lagi koma. Oke. Nah, kemudian, nggak usah pakai color. Dia kan nggak ada ininya, nggak ada colornya. Nah, sekarang ini tentukan label tersebut fontnya mau apa, ukurannya apa, kemudian mau normal atau kecil atau lebih besar. TI.write. Nah, apa tuh? Label ya? No, label dulu. Kan yang mau diberi nama label. Label, koma fontnya. Hmm, fontnya belum. Font sama dengan, kan kita kasih tahu itu tuh apa mah. Nah, font sama dengan dalam kurung. Gak usah dikurungin Times New Roman-nya. Sorry. Sebelum Times New Roman itu ada kurung kurung buka, kurung buka. Nah, nanti kurung tutupnya di ujung. Nah, Times New Roman-nya string. Oke. Kemudian ukurannya mau yang normal, kecil atau besar. Setelah 18. Nah, mau normal, string. Dia string. Normal aja coba, pakai normal dulu. Nanti bisa dirubah. Oke, ada pen down berarti ada. Oke. Untuk yang eh, di line 15 coba diantar Natasha. Nah, itu kita ini dulu. Ini kan ada indent. Nah, kita ini dulu ti.forward. Nah, baru indent masukin di dalamnya. Oke. Nah, ini baru labelnya nih. Nah, sekarang kita mau membuat bentuknya hmm, circle coba. No. Masih di yang kedua. Masih dia petunjuknya. Nah, develop function circle underscore tag. Oke. Kemudian dalamnya size. Nah, tambahkan program pen down untuk mengisi, pilih warna, kemudian circle size, mengakhiri menggambar, dan juga pen up. Oke. Tambahkan program untuk mengisi. Mengisi. Hmm. Nah, oke. Pilih warna. Oke. Kemudian size, circle size, circle dalam kurung size. Oke. Kalau ada begin berarti ada. Oke.
Oke. Nah, selanjutnya diantar lagi. Nah, baru kita ini nih. Kita kasih tahu TI itu dia pakai turtle. TI sama dengan oke. Kemudian TI pen up. TI oke. Kemudian kita atur kecepatannya dimulai dari nol. Berarti TI dot, kalau kecepatan itu apa? Oke. Sip. Selanjutnya untuk elemen latar belakang. Nah, kita tambahkan dulu si indent tadi. Nah, kita kasih nilai indent itu di berapa ya? -20 deh. Oke. Kemudian tambahkan program untuk berpindah koordinat. TI dot apa kalau berpindah tadi? Go. TI dot go to. TI dot oke. Masukkan X sama Y-nya. Oke, sembarang aja dulu. Nanti kita lihat hasilnya ya. Oke, kemudian simbolnya kita kasih background. Draw simbol. Simbol dalam kurung. No, no. Dalam kurung string background. Kemudian kita kasih 5,5. Oke, tambahin lagi gotonya tapi nilainya berbeda. Yang berubah nilai Y-nya ya, X-nya tetap. Oke, oke. Kemudian sekarang draw square-nya. Pinggiran square-nya mau warna apa? Langsung dimasukin dalam bentuk data string. Warna apa? Oke. Kemudian simbolnya. Tadi Natasha pakai simbol atau pakai label ininya, penamaan di atasnya. Coba dicek dulu. Label, oke. Oke. Ke atas dulu, Natasha boleh ke atas dulu. Oh, label, oke. Sip. Begitu juga simbol pakai label ya. Nah, draw label. Ini tadi, sorry sorry Natasha. Ini untuk yang purple ini untuk yang ini loh. Tadi kan ada ini ya, ada kotak dua, ada kotak dua kan, yang di sisi sebelah kanan kan ya, ada kotak dua kan ya. Ini labelnya apa tadi? Masih ingat nggak? Labelnya itu N. Nah, ini labelnya D. Tadi ini warna hitam kan ya? Ini warna hitam kan? Yang ini warna putih. Masih ingat nggak? Nah, sekarang untuk yang si purple ini, Natasha kasih warna black. Purple-nya ganti jadi black. Nah, 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 nah. Purple, purple, not turtle. Nah, ganti jadi black. Oke, sip. Itu N, oke. Kemudian tambahkan program GoTo lagi. Sorry, sorry. Line yang 40, N-nya itu kasih posisi dulu. Posisinya mau di mana? Lebih kecil dari yang line 38. Lebih kecil dari line 38 posisinya. Lebih kecil Natasha. Y-nya aja kan? Y-nya aja. Y-nya aja. Nah, oke.
Nah, kemudian go-to-nya, X-nya berarti harus 100, Y-nya sesuai dengan posisi labelnya. Yang lain 41. Yang lain 41, oke. Nah, sekarang Natasha tambahkan program persegi untuk warna putih. Programnya sama. Oke, warna putih. Kemudian draw labelnya. Nah, tadi hurufnya D ya. Sama posisinya. Sama kayak 25. Nah, oke. Sebentar kayaknya cek dulu. Draw. Oh, Natasha yang depannya draw-draw itu nggak usah pakai TI. Oke. Sekarang elemen ketebalan penanya nih. Waduh, kok banyak banget ini yang penanya ya. Sebentar. Silakan pilih dulu ini apa, koordinat Y-nya di berapa. Gak usah pakai TI. Koordinat Y langsung. Y sama dengan berapa? Oke. Indennya kasih tahu lagi. Kalau yang tadi di atas di minus 20, kalau ini berapa nih? Lebih besar dari itu. Ini kok ketebalan pena. Bukan ketebalan pena deh ini. Oh, sorry, sorry, sorry. Ini berarti yang nomor 45 itu komennya bukan ketebalan pena, Natasha. Tapi palet warna. Elemen palet warna. Oke. Sip. Di line 48, pilih goto dulu. ti.goto. X, masukin X-nya. X-nya boleh masukin dulu sembarang. Nanti kita perbaiki. Oke. Iya, oke. Sip. Kemudian, nah di sini kita mau membuat kotak dan juga simbol. Warnanya itu ada red, orange, yellow, green, light blue, blue sama violet. Berarti ada 7 simbol. Ah, udah, sok. Masukin dulu semuanya. Ada 7. Red, orange, udah orange, blue. Red, orange, yellow, green, light blue, light blue, kemudian blue, kemudian violet. Oke. Nah, sekarang di bawahnya draw persegi, masing-masing draw persegi, Natasha bikin draw label. Kalau red berarti apa? Labelnya R. Satu aja yang diambil. Oke, koma, draw, koma, inden. Indennya di minus 10, jadi kita panggil aja inden. Inden, langsung aja inden. Nah, sama yang lainnya juga.
Oke, Natasha untuk yang ini nih, yang ini kasih nilai negatif. Kasih nilai negatif. Oke, negatifnya yang besar aja soalnya nanti semakin ke bawah nilainya semakin mendekati positif. Misalnya 180. Nah, kemudian tambahkan program TI Goto sebelum program draw persegi. Sebelum draw persegi, nambahkan program ti.goto. Udah itu kan udah ke bawahnya. Nah, di bawah-bawahnya. Nah, semakin ke bawah, nilai X-nya itu semakin mendekati atau mengarah ke nilai positif. Jadi 180 berarti kalau geser ke kanan misalnya di 140 atau 160. Oke, sip kayak gitu. Semakin ke bawah, nilai X-nya itu semakin ke kanan. Coba Natasha diloncatnya 44, 4 per 40. Diloncatnya per 40 coba. Positif 20 berarti. Oke, nanti untuk yang angka-angka yang tadi sudah Natasha masukkan dari atas sampai bawah situ, nanti itu akan menentukan posisi dari si palet-paletnya. Nah, nanti kalau misalnya ketika pas kita running, dia penempatan atau lokasinya itu tidak berurutan atau tidak rapi, nanti coba pakai programnya punya Kak Yana ya untuk angka-angkanya. Oke, sekarang elemen ketebalan pena. Oke, sekarang tentukan dulu X sama Y-nya. X-nya sama dengan berapa, Y-nya sama dengan berapa. Oke, kemudian tentukan indennya lagi. Oke, sip. Nah, kalau tadi yang atas itu kan untuk kita merubah nilai X. Kalau yang sekarang kita ngerubah nilai Y. Berarti ti.goto X, X. Nah, Y-nya dimulai dari nilai positif. Positif berapa tuh? Y-nya ganti. Misal positif 120 atau berapa boleh. Oke, sip. Kemudian tambahkan program Circle T. Circle T. Kemudian kasih ukuran dalamnya. Berapa? No, no. Dari kecil ke besar. Coba dikasih 5 dulu nilainya. Nah, oke. Kemudian draw label. Draw labelnya dari 1 sampai dengan 5 ya. Label satu, satunya dalam bentuk string, indent. Nah, bikin draw labelnya sampai 5.
Oke. Setelah program draw label, setelah program draw label, sama Natasha di bawahnya dikasih program TI go to X sama circle T. Setiap setiap program draw label, di bawahnya program draw label, nomor satu di enter, nomor satu, line 77. Nah, no, 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 no. Setiap setelah draw label, nah enter, nah di situ. Tambahkan program GoTo sama Circle T. Nah, Y-nya semakin ke bawah semakin kecil. Nah, Circle T-nya semakin ke bawah nilainya semakin besar. Loncatnya mau 55 boleh. Nggak pakai sama dengan, nggak pakai sama dengan. Nah, oke. Terus seterusnya sampai ke bawah. Oke, sip, sudah. Sekarang tambahkan program untuk memberikan instruksi atau untuk mencetak tulisan. Nah, tulisannya itu nanti Natasha kasih ini, kasih ada string atau perintah. Kalau kita mau menggerakkan kiri kanan, atas bawah itu pakai keyboard. Mm, Oke. Kemudian sekarang kasih penutup program ti.ht. .ht, kurung buka, kurung tutup. Natasha ini atas bawahnya belum. Gerakan kiri kanan atas bawah. Oke. Modulnya disimpan. Udah ya, udah disimpan tadi. Nah, masuk ke program utama. Masuk ke program utama sekarang. Itunya di checklist-checklist aja dulu. Kok nggak ada lagi? Coba klik nomor 3. Hari ini program utamanya harusnya dipisah ya. Hmm, Coba Natasha ke laboratorium. Bikin proyeknya Natasha coba. Kita lihat dulu di laboratorium Natasha. Laboratorium lihat dulu sebentar isiannya. Nah, coba di ini dulu. Itu bisa di play nggak sih? Nah, ini nih. Turtle, object as attribute draw label. Coba masuk ke program dulu, Natasha. Turtle sama label yang mana coba errornya? Nah, ti.label
Nah, kita rapihin dulu posisi-posisinya ya. Nah, oke. Berarti kita rubah, alah, sebentar. Loh, kok tampilannya gini? Kita yang circle-circle-nya dulu, Natasha. Circle. Yang ini persegi. Persegi. Oke. Sekarang kita rubah elemen latar belakang dulu. Ntar. Indennya oke. Coba yang gotunya Natasha rubah dulu yuk. Yang lain nomor 36. Nah, itu X sama Y-nya. Kalau di pojok kiri atas, pojok kiri atas. Berarti X-nya itu negatif. X-nya kasih negatif. Oke. Ke bawahnya juga terus dikasih negatif. X-X-nya. Oke, coba di play dulu kotaknya. Ada perubahan enggak? Oke. Itunya 500 kegedean. Itu yang gue tuh yang nomor 36 kok 500 banyak banget. 80 coba. Nih. Ini kemana-kemana jadi hilang si itunya. N sama si D-nya yang dua kotak itu. Coba. Yang 36-nya pakai jadi minus 200. Oke, sebentar. Minus 200. Saya. Oke. Yang Y-nya 80, 30. Kemudian yang 4 garis 30. 30. Oke. Ih. Nah. Yang atasnya 80 dulu. Nah, line 38-nya 30. Line 41 dulu. 41 minus 20. Bawahnya lagi minus 20. Yang N minus 20. Yang N. Di atasnya. Nah, coba ganti jadi minus 20. Coba. N sama D-nya muncul enggak? Nah, sip. N sama D. Oh, D-nya nih, Natasha. D-nya kurang rapi. Sejajarin. Nah, sip. Cukup segini. ND-nya dulu. Kita fokus ke ND-nya dulu. Atau ada yang mau dirubah? Cukup ya. Oke. Sekarang ke elemen palet warna. Nah, palet warna. Ini kan dia di sini nih. Kita naikin ke atas, Natasha. Kalau Y-nya 80 kan di sini kita naikin ke atas. Berarti kalau semakin ke atas, Y-nya semakin besar. Mau di mana, Natasha? Posisinya? Di atas. Kalau koordinatnya semakin ke atas, nilainya semakin besar. Oh, dia ketinggian, Natasha. Ketinggian. Jangan 200 ketinggian. Cukup segini? Saya mending ke atasin lagi Natasha. Soalnya kan di tengah-tengahnya kita dipakai buat gambar. Coba di 180 biar ada di atas. Kok nggak muncul? Oh,
Ini frame-nya. Oke. Udah nggak? Frame-nya. Coba Natasha ke atas dulu, Natasha. Frame, frame, frame. Cari program untuk menambahkan frame elemen latar belakang 20 minus 2. Oke, udah aman. Ke bawah. Nah, ini action-nya jangan 50-50. Lain 71 sama 72. Diperbesar. Kok masih? Yaudah deh, kurangin lagi aja deh. Yang tadi, kurangin. Jangan 180 Y-nya. Oke, indennya. Indennya coba tambahin. Jangan minus 10. Dikasih positif berapa? 40, 40. Oke, sekarang kita rubah posisi ininya. R, O, Y gitu-gitunya. Cukup segitu. Kita pindahin label R-nya, Natasha. Label-labelnya. Nah, nilai yang kita pindahin R, O, Y, G, L-nya ke sebawah berarti. Nah, yang go-to-nya Natasha. Nah, itu semakin ke bawah berarti nilainya semakin besar. Saya. Atur-atur dulu. Oh, itu space-nya terlalu jauh. Saya kok itunya nggak mau turun ke bawah ya. Berarti tadi dia cuman berpengaruh ke jaraknya ya, jarak spasinya aja ya. Sebentar. Coba indennya ditambahin, Natasha. Kalau indennya ditambahin, apa pengaruh kemana tuh? Line 47. Line 47 ditambahin, dia ngaruhnya kemana? Ngaruhnya kemana tuh? Ke posisi simbolnya.
Ntar, Yana lihat. Oh iya, dia berpengaruh ke posisi itunya ya. Nah, dia di tengah-tengah. Y-nya coba tambahin Natasha. Y-nya tambahin. Oh, no, 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 no. Udah enggak usah. Oke, Kak Ena penasaran dia pengen kita kebawahin. Berarti ini yang line 48. Oke, disimpan aja dulu Natasha. Nanti silakan Natasha di ini apa? Di apa namanya? Di otak-atik lagi untuk menyusun si ininya sama nanti nyusun si lingkaran-lingkaran circle-nya tadi muncul enggak? Mana coba program lingkaran-lingkarannya? Circle-circle-nya. Sat. Nah, lingkaran circle indennya ini tambahin dulu Natasha, tambahin indennya. Misalnya jadi oke, tidak muncul. Oke deh. Nanti Kak Ena kasih ini ya, Kak Ena kasih program utamanya. Ini di ini dulu. Nah, di ini dulu apa? Di otak-atik dulu. Nanti kalau ini udah selesai sama Kak Ena dikasih program utamanya ya. Oke, waktunya sudah habis Natasha. Oh, oke Natasha. Ini kan pertemuan kita dua kali pertemuan lagi. Kemudian kan tanggal 28 kita udah libur. Oke, 28 udah libur. Gimana kalau pekan depan, selama satu pekan itu, kita adakan dua kali pertemuan tapi di dua hari yang berbeda. Gimana? Jadi nanti sebelum libur Lebaran, Natasha semua tugasnya udah selesai. Natasha kan melanjutkan ke Python Pro ya? Python Start yang sesi kedua kan ya? Diperpanjang sama Bunda. Nah, nanti biar nanti setelah Lebaran kita pakai program yang baru, program belajar yang baru. Gimana? Nanti pekan depan berarti kita dua kali pertemuan di hari yang berbeda. Nanti untuk waktunya, coba Kak Yana cocokkan dulu jadwal Kak Yana. Nanti kalau Natasha setuju dengan jadwal yang Kak Yana ajukan, nanti Kak Yana coba request ke akademiknya. Tapi kalau nanti misal ada yang harus dinego, misalnya mau ganti hari atau ganti apa, nanti kita diskusi lagi. Oke? Jadi pekan depan kita dua kali pertemuan tapi di hari yang berbeda. Gimana? Oke? Aman ya? Oke deh, sip. Biar kita nanti setelah Lebaran itu pakai program yang baru lagi. Oke, kita foto bersama dulu. Silakan Natasha lihat kamera. Satu, dua, tiga. Oke. Oh ya, Natasha, kemarin Kak Yana tuh mengirimkan ke Bunda playlist YouTube rekaman belajarnya Natasha. Kalau Natasha pengen lihat-lihat, itu boleh. Nanti tinggal playlistnya udah Kak Yana kirimkan. Tapi kalau Natasha nanti mau juga Kak Yana kirimkan ke Natasha ya. Itu ada rekaman belajarnya. Kalau misalnya Kak, aku nggak mau muka aku ada di YouTube, boleh nggak di private? Boleh. Nanti request aja ke Kak Yana, Kak, aku mau di private. Oke? Oke, terima kasih Natasha. Selamat. Udah libur belum sekolah? Belum ya? Atau udah? Depan. Minggu depan? Oh, oke oke oke. Kalau di sekolah negeri formal itu terakhir tuh hari ini. Jadi mereka pekan depan tuh udah mulai libur. Oke deh Natasha, sampai ketemu lagi di pertemuan pekan depan. Nanti kita ketemu lagi untuk jadwalnya nanti akan Kak Yana susulkan ya. Terima kasih Natasha, sampai ketemu lagi. Kak Yana pamit, selamat sore. Dadah. Oke, Kak. Ya, sama-sama.